Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Di antara keutamaan la ilaha illallah disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Ketika Mu'adz bin Jabal menjelang wafatnya, dia mengatakan pada orang yang hadir pada saat itu, bukalah untukku, ya, maksudnya bukalah tirai yang menyeliputinya, yang menutupi rumahnya. Saya akan menyampaikan satu hadis kepada kalian yang aku dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah ada yang menghalangi aku untuk menyampaikan hadis ini, melainkan karena aku khawatir kalian itu hanya berpegang kepada zahir hadisnya. Jadi hanya berpegang kepada kalimatnya saja, sehingga kalian tidak mau beramal dan hanya mencukupkan dengannya. Saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pasti dia masuk surga. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau dia sampaikan hadis ini sejak dia mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia khawatir orang itu hanya berpegang dengan hadis ini, tidak mau beramal, sehingga sedikit amalannya. Tapi menjelang wafatnya, dia takut untuk tidak menyampaikan hadis ini karena khawatir termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Karena orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa penjelasan di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu makna syahidah. Man syahidah, siapa yang bersaksi, maknanya adalah dia yakin, di dalam hatinya dia yakin, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dan dia sampaikan kepada manusia, dia mau mengucapkannya. La ilaha illallah. Yang kedua, makna daripada la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak hanya cukup dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi makna yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan di antara syarat la ilaha illallah, bahwa syarat la ilaha illallah itu tidak hanya ikhlas, tetapi ada 7 syarat la ilaha illallah yang harus kita penuhi. Ya. Yang pertama, al-ilmu. Kita mengetahui makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini adalah yang disebut dengan kesaksian kepada Allah, kesaksian tauhid. Ya. Kemudian syarat yang kedua, yakin. Yakin dengan ucapan ini.
tidak boleh ragu-ragu, tapi yakin. Dan yang ketiga, al-qabul, yaitu menerima kandungan daripada makna la ilaha illallah, menerima tuntutan dari la ilaha illallah, meninggalkan semua sesembahan, mengingkari semua qabur, mengingkari semua adat, dan diterima. Dan yang keempat, al-anqiyat, tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi ada ilmu, al-yaqin, al-qabul, al-inqiyad, tunduk ya, kepada la ilaha illallah. Dan yang kelima, as-sidq, yaitu jujur. Tidak seperti orang-orang munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya membenci Islam. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kelima adalah as-sidq, jujur. Baru syarat yang keenam, ikhlas. Ini kebalikan dari syirik. Makanya kata Nabi, siapa yang mengucapkannya mukhlisan min qalbihi, dia ikhlas keluar dari hatinya, dakhalal jannah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan dia akan diselamatkan dari azab neraka. Selamat dari azab neraka, masuk ke dalam surga. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa diselamatkan dari neraka masuk surga, maka dialah orang yang sukses. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, masuk surga dan diselamatkan dari azab. Syarat yang terakhir, yang ketujuh, adalah mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah. Ya, diucapkan, diamalkan, diyakini, kemudian jadikanlah ini sebagai akhir ucapan kita di dunia ini. Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi sebelum menjelang wafatnya dan menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat terakhirnya, pasti dia masuk surga. Itulah sebabnya kenapa kita disunnahkan untuk mentalkinkan orang yang hampir mati. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan, tuntun orang yang hampir mati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Supaya akhir ucapannya la ilaha illallah, sehingga dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.